Halo, Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran 4, 5, dan 6. Jadi setelah kalian membaca doa, silahkan kalian simak baik-baik video pembelajaran ini. Juga kalian bisa buka di halaman 110. Nah, kalau kalian sudah siap, kita akan mulai pembelajarannya. Di halaman 110, coba kalian simak ya. Sebelumnya, kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih jauh. Dengan kerjasama, maka kebersamaan dalam keberagaman akan semakin terjalin dengan baik. Seperti apa ya bentuk kerjasama yang lain? Coba kalian baca teks berikut ini. Judulnya Perbedaan Bukanlah Penghalang. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu, semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah Minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerja sama mereka. Siang hari, sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Begitupun kelas Udin, Edo dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas. Ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Lelah tidak terasa ketika waktu sholat zuhur, Udin, Siti, dan teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, dan Dayu serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore, pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak. Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Nah, dari teks tersebut, coba kamu cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Jumlah paragrafnya ada 3 ya. Nah, silahkan kalian buka di halaman 114. Tahukah kamu kalau Jam Gadang adalah menara jam yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat? Dinamai Jam Gadang karena menara ini memiliki jam dengan ukuran besar pada 4 sisinya. Nah, temukan sudut-sudut yang ada di jam gadang tersebut dan kita ukur dengan menggunakan busur. Yang pertama di bagian atas bisa kita ukur, kemudian di bagian tengah dan di bagian pondasi. Di bagian atap, menurut prediksi Umi itu sekitar 45 derajat. Nah, besar sudut sebenarnya adalah 40 derajat. Kalian bisa menghitung langsung dan mempraktekannya menggunakan busur yang ada di rumah kalian. Yang kedua, di bagian tangga, prediksi Umi adalah 120 derajat. Ternyata besar sudut sebenarnya adalah 140 derajat. Silahkan kalian hitung sendiri ya. Nah, di bagian pondasi, besar sudutnya 90 derajat. Silahkan kalian ukur sendiri menggunakan busur yang ada di rumah kalian. Silahkan mempraktekkan ya. Nah, selanjutnya
Di halaman 115, coba kita hitung bangun datar segitiga dan bangun datar persegi panjang. Yang pertama, bangun datar segitiga, bangun datar A, B, C. Untuk sudut A itu 60 derajat. Silahkan kalian praktekkan apakah betul sudut A itu 60 derajat, sudut B 60 derajat, dan sudut C 60 derajat. Silahkan kalian hitung ya menggunakan busur. Kemudian di gambar kedua ada persegi panjang A, B, C, D, E. Untuk sudut A itu 90 derajat, sudut B 90 derajat, sudut C 135 derajat, sudut D 140 derajat, sudut E 90 derajat. Nah, coba kalian hitung dan praktekkan sendiri ya menggunakan busur panah. Nah, kalau misalnya kalian sudah mempraktekannya, silahkan kalian mengisi di halaman 114 dan 115 yang tadi ya setelah kalian mempraktekannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 6 di halaman 122. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda-beda? Nah, sikap apa sih yang perlu kamu tunjukkan kepada mereka? Coba kalian baca ya teksnya. Udin, Edo, dan Benny merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo Katolik, sedangkan Benny beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Nah, pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Benny mewakili kelasnya untuk perlombaan bakyak beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana pendapat kamu tentang persahabatan Udin, Edo, dan Benny? Udin, Edo, dan Benny tetap bersahabat walaupun mereka berbeda keyakinan dan budaya. Hal itu menunjukkan bahwa perbedaan latar belakang bukan halangan untuk bekerja sama. Nah, pertanyaan kedua, apakah kamu pernah mempunyai pengalaman bekerja sama dengan teman yang berbeda agama? Kalau pernah, ceritakan ya pengalaman kamu. Nah, kalau belum pernah, tuliskan sikap kamu jika suatu hari punya kesempatan bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Jadi, tuliskan pendapat kamu ya kalau nanti suatu saat kamu memiliki teman yang berbeda agama. Yang ketiga, apa yang dapat kamu pelajari dari cerita di atas? Perbedaan latar belakang baik budaya maupun agama bukan merupakan penghalang untuk bekerja sama. Justru dengan latar belakang yang berbeda, kami menjadi semakin lengkap dan saling melengkapi. Nah, tadi kita sudah belajar pembelajaran 4, 5, dan 6. Khusus untuk pembelajaran 5 itu berkaitan tentang materi bungong jempa. Nah, kalau ada kesempatan, besok kita akan mempraktekkan tarian bungong jempa itu saat luring ya. Nah, untuk hari ini kalian bisa simak dan mendengarkan lagu bungong jempa terlebih dahulu. Insya Allah, kalau misalnya besok ada kesempatan dan waktu, kita akan praktek tarian bungong jempa. Silahkan kalian simak baik-baik ya.